Siapa itu, Kang? Kanjeng Senopati Ardalepa. Hah? Ayo, cepat turun ke jalan, Kang. Cepat mengaturkan sembah. Daulat Kanjeng Senopati, kami menghaturkan sembah. Sembah kalian kuterima. Daulat Kanjeng. Kampung Jamparing ini bersih dan teratur. Kamu kepala kampungnya? Bukan, Kanjeng. Kepala kampung adalah Bapak Minangka. Hamba hanya petani biasa. Siapa namamu? Nama hamba Arum Binang. Biasa dipanggil Arum. Yang di sebelah kiri ini istri hamba. Itu siapa yang tidak pakai baju? Cuma pakai kain sebatas dada? Ini Gayatri, adik hamba, Kanjeng. Mohon ampun, Kanjeng. Dia baru pulang dari sungai, jadi... Tidak apa. Aku mengerti. Di negeriku juga begitu. Para wanita kalau pulang dari sungai, pakai kain sebatas dada. Daulat Kanjeng. Ya, teruskan saja pekerjaan kalian. Aku akan jalan lagi. Daulat Kanjeng. Gayatri malu sekali karena diperhatikan dan ditanyakan oleh Senopati Ardalepa yang merupakan tangan kanan Kanjeng Sinuhun Narendar, Raja Madangkara yang baru. Walau berpangkat tinggi, kuasa, dan bangsa Kuntala, tapi Senopati Ardalepa terkenal ramah, tidak sombong, dan mau bergaul dengan rakyat biasa. Pada suatu hari, Pak Arum kaget bak kesambar geledek di siang hari ketika mendapat panggilan untuk menghadap Senopati Ardalepa bersama kepala kampung Jamparing, Pak Minangka. Tapi setelah menghadap dengan hati yang dak-dikduk tak keruan, ternyata diterima dengan penuh keramahan. Senopati Ardalepa menyarankan agar Pak Minangka menunjuk Pak Arum sebagai pengganti kepala kampung karena Pak Minangka sudah terlalu lama menjabatnya, kira-kira 20 tahun, dan Pak Arum dihimbau agar mau menerimanya karena menurut Pak Minangka tak ada orang lain yang dirasa cakap untuk menjadi penggantinya. Senopati Ardalepa juga mengajari mereka bagaimana caranya membuat bendungan air yang bagus untuk mengairi sawah dengan baik. Hanya biayanya sangat besar, 900.000 ringgit. Pulangnya, Pak Arum dan Pak Minangka diberi oleh-oleh yang cukup banyak. Entah mimpi apa mereka sebelumnya. Sesudah itu, Senopati Ardalepa berkunjung ke rumah Pak Arum dengan berpakaian seperti rakyat biasa. Pak Arum juga dimintanya menerima dengan duduk di kursi seperti tuan rumah biasa. Rupa-rupanya, Senopati Ardalepa bermaksud untuk memeriksa sungai Kayakas, terutama bagian terdalamnya yang bernama Riam Segumi, di mana akan dibangun bendungan. Sementara itu, di dapur, Bu Arum sibuk memasak bersama Gayatri untuk menjamu makan tamu istimewa mereka. Pak Arum, nampaknya kamu bahagia. Punya istri yang telaten menyiapkan makanan dan minuman. Hamba kira Kanjeng pun demikian. Aku tidak punya istri. Hah? Ya, istriku sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Oh, maaf Kanjeng. Tidak apa. Istriku meninggal karena sakit usus bengkak. Jadi sampai sekarang aku menduda. Oh, tentu bagi Kanjeng tidak sulit untuk mendapat gantinya. Iya, memang mudah bagiku. Tapi untuk cari yang cocok di hatiku, ya ternyata tidak mudah. Betul Kanjeng. Banyak pilihan malah jadi makin susah. Iya, begitulah. Lima hari kemudian, seorang hulu balang utusan Senopati Ardalepa
datang ke tempat Pak Arum menyampaikan bingkisan sebagai tanda terima kasih karena sewaktu berkunjung ke rumah Pak Arum kemarin dulu, sang senopati telah mendapat perlakuan serta jamuan sangat istimewa. Gayatri juga mendapat bingkisan tersendiri. Tentu saja ketiga orang itu sangat gembira. Sesudah itu, Senopati Ardalepa pun berkunjung lagi ke tempat Pak Arum. Kemudian, beliau juga pergi ke tempat tinggal Gayatri dengan alasan ingin melihat rumah peninggalan orang tua Pak Arum. Inilah rumah peninggalan orang tua kami itu, Kanjeng. Ya. Daulat, Kanjeng. Hamba mengaturkan sembah. Oh, sembahmu kuterima. Daulat, Kanjeng. Mari, Kanjeng, kita masuk. Iya. Tri, siapkan minuman. Baik, Kakang. Rumah ini lebar, tapi kuno. Bangunannya sudah tua. Niat untuk memugarnya ada, Kanjeng. Tapi menunggu panen begitu. Iya. Daulat, Kanjeng. Terima kasih, Gayatri. Daulat, Kanjeng. Menurut Pak Arum, kamu dulu ngewaru. Benar, Kanjeng. Kenapa tidak diteruskan? Modalnya habis sewaktu dulu ada perang. Daulat, Kanjeng, hamba mohon undur. Iya. Pak Arum, perkara bendungan Sungai Kayakas itu rupanya tidak bisa secepat yang kita kira. Daulat, Kanjeng, hamba pun sudah mengira. Tentu di kalangan junjungan keraton terdapat yang setuju dan tidak. Iya, sebenarnya memang begitu. Tapi dalam rembuk kemarin, semua pembesar keraton menyatakan setuju. Malah Baginda Narendra pun mendukung. Nah, hal begitu yang kurang kusukai. Mengapa, Kanjeng? Ya, aku tidak mau diistimewakan. Memang aku mengerti. Mereka semua sungkan padaku karena aku kepercayaan pertama Sri Maharaja Kuntala. Tapi aku lebih suka kalau tidak setuju, bilang tidak setuju. Jangan di depanku bilang iya, di belakang kasak kusuk. Hambatan hanya satu, yaitu uang kas kerajaan tidak mencukupi. Untuk itu, aku sudah mengutus Hulu Balang Gajah Depa pergi ke kerajaan Kuntala untuk menyampaikan permohonanku kepada Sri Maharaja. Iya. Sesudah bertemu dengan Gayatri, Senopati Ardalepa mengutus Tabrani, tukang membuat rumah, untuk membangun rumah Pak Arum dan rumah peninggalan orang tuanya yang didiami Gayatri. Tentu saja, Pak Arum dan Gayatri tak kuasa menolaknya. Hanya perasaan was-was terpendam dalam hati Gayatri. Kenapa Senopati Ardalepa terlalu baik kepada mereka? Ada titah apakah hamba dipanggil tuanku? Ada undangan dari kerajaan Niskala. Pesta selamatan lahirnya putra Baginda Jayengpati. Terkabullah kehendak beliau. Punya keturunan untuk meneruskan tahta singgasana kerajaan Niskala. Sebagai turut rasa gembira, aku akan mengutusmu ke sana untuk menghadiri pesta tersebut. Hamba? Ya. Sebab yang paling pantas untuk menghadiri upacara selamatan pribadi seorang raja hanya kamu, Ardalepa. Hamba mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tuanku menunjuk hamba. Tapi sebelumnya mohon ampun, hamba mempunyai pekerjaan yang tidak bisa hamba tinggalkan. Yang mana? Apakah pembuatan 2 rumah di kampung Jamparing itu? Bunga yang harum,
Wanginya yang semerbak akan tercium kemana-mana. Begitu pula kembang kampung Jampari. Wanginya sudah menyusup ke dalam keraton. Tuanku berseloka. Bukankah bahasa seloka paling digemari insan yang sedang dimabuk asmara? Ardalepa, singa Kuntala yang paling ditakuti, kini tak berkutik, manakala sekuntum bunga menggelitik kalbunya. Tuanku, 1000 panah, selaksa tombak, 1.000.000 pedang mengepung hamba. Hamba tak akan bergeming sedikit pun. Namun, senjata yang tak akan pernah bisa ditangkis oleh pendekar manapun adalah panah asmara. Baiklah Ardalepa. Siapa namanya? Gayatri. Gayatri. Suatu nama mengandung makna. Namun makna itu belum terungkap olehku. Iya, demikian pula hamba, tuanku. Sebab hal ini baru dalam tahap langkah awal. Ardalepa, apa yang kamu pandang baik, perbuatlah. Namun janganlah sampai pamor Kuntala kebanggaan kita menjadi redup karenanya. Akan hamba camkan, tuanku. Syukurlah. Pada suatu hari, ketika Gayatri sedang mengagumi rumahnya yang telah menjadi bagus dan sesuai dengan kehendaknya pula, tiba-tiba dikejutkan oleh tamu istimewa yang tak lain dan tak bukan adalah Senopati Ardalepa. Rampes. Kanjeng Senopati, hamba menghaturkan sembah. Sembahmu ku terima. Daulat, Kanjeng. Apakah sudah sesuai dengan kehendakmu? Hamba tidak tahu dengan apa harus membalas budi baik Kanjeng. Kamu harus membalas budi itu. Harus. Baik Kanjeng, baik. Dengan apa hamba yang miskin membalasnya? Kamu harus sanggup dan dapat meluluskan apa yang kuperintahkan. Hamba akan berusaha. Baik, aku minta kau tersenyum. Tersenyum? Loh, disuruh senyum kok bengong? Mana senyumnya? Katanya kamu ingin membalas budiku. Kenapa diam? Mengapa takut dan gemeteran? Mulut terkunci. Coba, pandang aku, lalu tersenyum. Ayo. Sungguh menawan senyummu itu. Loh. Kok terus lari masuk rumah? Gayatri, rumahmu terbuka. Dengan mudah aku bisa masuk kalau mau. Tapi aku tak akan berbuat demikian kalau tidak ada izin darimu. Silahkan masuk, Kanjeng. Baik, aku masuk. Senopati Ardalepa masuk ke dalam rumah Gayatri. Ternyata untuk memberikan oleh-oleh kepada Gayatri. Ketika tamunya sudah pulang, barulah Gayatri membuka oleh-oleh berupa kotak kecil itu. Dan ternyata penuh perhiasan emas berlian. Selanjutnya, Senopati Ardalepa melamar Gayatri. Semula, Gayatri agak ragu-ragu untuk menerimanya. Karena di samping beda derajat yang begitu banyak, beliau juga bangsa penjajah. Tetapi karena pribadi beliau yang sangat baik, Pak Arum mendorong Gayatri agar menerimanya. Dinda Gayatri, aku merasa bahagia dan bersyukur bahwa wanita yang sanggup menggetarkan hatiku telah sudi menerimaku.
Daulat Kanjeng. Sudah kukatakan, tidak boleh memanggilku Kanjeng. Juga tidak pakai daulat dan hamba. Belum biasa dan rasanya janggal seperti seorang rakyat yang tidak tahu tata krama. Mulai saat ini harus membiasakan diri. Sebab sekalipun kamu seorang wanita bangsawan, tetap akan kularang memanggilku Kanjeng. Baiklah, Kakang. Nah, itu yang kuharapkan. Gayatri, setelah kita menikah nanti, aku tak ingin tinggal di keraton. Aku lebih suka tinggal di sini. Iya, aku ingin hidup di tengah-tengah rakyat. Oh, Kakang, betapa bahagia saya mendengarnya. Betapa senangnya. Pagi-pagi berangkat ke keraton, sore pulang, dan kamu berdiri di depan rumah menyambutku pulang kerja. Kakang, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Katakanlah. Semoga Kakang tidak akan kecewa. Saya punya anak. Kukira apa? Punya anak saja kenapa risau? Kakang tidak kecewa? Kenapa harus kecewa? Malah aku senang. Berarti rumah tangga kita tidak akan sepi. Terima kasih, Kakang. Nah, berapa anakmu? 1, 2, 3? 1, laki-laki. Bagus. Aku punya teman untuk balapan menunggang kuda. Di mana dia sekarang? Hilang. Hilang? Iya. Waktu pasukan Kuntala menyerbu ke sini, keadaan sangat kacau. Rakyat panik pergi mengungsi. Dan saat itulah saya berpisah dengan anak saya. Siapa namanya? Brahma. Entah di mana dia sekarang. Tapi naluri saya mengatakan dia masih hidup. Kalau begitu harus dicari. Punya ciri tertentu? Tidak. Tapi sebagai tanda yang mungkin bisa dijadikan ciri, dia membawa pedang Panglima Bernawa. Pedang Bernawa? Iya. Kenapa ada di tangan Brahma? Panglima Bernawa menghadiahkan pedang itu kepadanya. Yang biru atau yang merah? Maksud Kakang? Ya, Panglima Bernawa memiliki 2 pedang wasiat, bernama pedang merah dan pedang biru. Nah, yang diberikan kepada Brahma yang mana? Wah, saya tidak tahu, Kakang. Saya tidak pernah mengutak-utiknya karena saya anggap pedang biasa. Ketahuilah, sepasang pedang itu jadi rebutan karena katanya menyimpan suatu rahasia. Ya, rahasia apa? Aku sendiri tidak tahu. Brahma bisa terancam bahaya. Jangan cemas, Dinda. Aku akan perintahkan Hulu Balang Sakala, kepala pasukan rahasia, untuk mencari Brahma. Sementara itu, Brahma terus digembleng oleh Astagina. Mereka sekarang berada di Gunung Burayak. Brahma telah pandai memainkan pedang biru menebas gundul pepohonan. Tetapi gerakannya masih agak lamban karena beratnya pedang itu. Kata Astagina, kalau Brahma rajin berlatih ilmu pernapasan lebur saketi, dalam waktu setahun lagi, pedang biru itu akan terasa ringan seperti kertas. Baru saja Brahma berlatih pedang, datang menyerang Ki Sarpa, si Raja Wali Sakti dari Lembah Tengkorak.
Dia ingin merampas pedang biru setelah mendengar kisahnya dari Mardanus. Edan, si botak itu melancarkan serangan tenaga dalam. Untung kakek Astagina cepat menangkis hingga arahnya berbelok kena pohon yang ada di sampingku. Sampai hancur. Hei, Sarpa, kau jangan gila, ha? Pakai kekerasan pada anak kecil. Aku tak bermaksud melukainya, hanya mau merampas pedangnya. Ayo, diberikan tidak? Kau mundur, Brahma. Tuh, duduk di atas batu sana. Nonton pertunjukan menarik ya. Ayo. Cepat sekali. Si Sarpa, si kepala botak itu, tangan dan kakinya seperti kitiran angin. Tapi kakek Astagina juga hebat. Berputar-putar, jungkir balik tak karuan, sampai si botak jadi bingung. Nah, si botak mundur terus. Dia sibuk sekali. Sebentar lagi juga kalah. Si botak muntah. Masuk angin kali. Sekarang cepat kamu pergi, botak, dan jangan cari aku lagi. Ayo pergi, ayo. Kenapa tidak dibunuh saja, kek? Dia kan jahat, golongan hitam, kek. Tidak, dia sedang terluka parah, Brahma. Pantang bagi seorang pendekar membunuh musuh yang sedang terluka parah. Ya, lain halnya kalau tewas di saat pertarungan berlangsung. Nah, seperti tadi itu, ketika dia menyerangku dengan aji kilat buana dan kuhadang dengan Bayu Bajra. Tapi nanti dia akan mencari kakek terus. Oh, tidak apa-apa. Dengan begitu, aku merasa tertantang dan selalu berusaha meningkatkan latihan. Kalau malas berlatih, berarti akan tamat riwayatku. Nah, ayo, sekarang kita pergi lagi ya. Tempat ini ternyata sudah diketahui orang-orang yang mengincar pedang biru. Pergi lagi. Pindah-pindah melulu, kek. Katanya kamu ingin mengembara seperti pendekar. Iya, kek. Ayo, kek. Untunglah Brahma selamat, dilindungi dan diasuh oleh kakek Astagina, seorang pendekar abadi. Sedangkan Gayatri akhirnya dipersunting oleh Senopati Ardalepa, seorang bangsa kuno. Senopati Ardalepa bertekad untuk mencari Brahma, maka diutusnya anggota pasukan rahasia untuk mencari kesegenap penjuru Madangkara. Tetapi hasilnya nihil. Kini Senopati Ardalepa mengutus para hulu balang meminta tolong ke segenap wilayah negara-negara tetangga. Nah, di Bukit Karang sini tenang. Meskipun di daerah pantai, tapi deburan ombak tak terdengar keras. Benar, kek. Bosan latihan di sini, bisa latihan di laut. Iya. Burung raksasa. Belum pernah aku melihat burung Raja Wali sebesar itu. Aduh, kukira mau menyerang kita. Syukurlah cuma lewat. Suaranya keras sekali. Sayapnya juga bunyi keras sekali. Ayo, kek, cari sarangnya. Jangan gegabah. Burung itu sangat buas. Jangan diganggu. Diserang Raja Wali kecil saja, kita akan repot dan kewalahan. Apalagi seperti tadi, Raja Wali raksasa. Disabet sayapnya saja kita bisa hancur. Pakai pedang biru ini, kek, pasti dia kalah. Untuk apa, Brahma? Kita manusia, dia binatang. Tidak usah saling mengganggu. Kalau dia menyerang kita? Nah, itu lain perkara, ya. Kalau bisa naik ke punggungnya,
enak ya, Kek. Bisa terbang ke angkasa, Iya. putar-putar ke sana kemari, melayang-layang sampai ke langit. Ya. Mudah-mudahan dia mau membawamu ke langit. Kalau dia lewat lagi, akan saya panggil, Kek. Oh iya, boleh. Di pantai itu, Astagina dan Brahma menemukan sebuah goa kecil yang dalamnya cukup luas. Lantainya bagus, keras. Astagina memutuskan untuk tinggal di situ selama Brahma menghendakinya. Sementara itu, Gayatri telah melahirkan seorang putri dari perkawinannya dengan Senopati Ardalepa dan diberi nama Mantili. Umurnya beda 7 tahun dengan Brahma. Ketika berpisah, Brahma berumur 6 tahun. Setahun kemudian, lahirlah Mantili. Mantili, ibu mana? Di dalam, Ayah, sama Bibi Arum. Oh, Ayah, mana kuda untuk Tili? besok ayah bawa ya. Oh, besok? Ya, Paman Hulu Balang Sakala baru tadi pagi berangkat ke Kademangan Pangkur untuk mengambil kudanya. Jadi besok baru datang. Daulat Rai Senopati. Ada Bibi Arum. Mana Kang Arum? Sedang repot di sawah. Mantili, ayo jangan ganggu ayah. Kan ayah baru pulang dari keraton, masih letih. Anak itu kalau dilarang gampang marah. Niru siapa ya? Ayah dan ibunya sabar kok. Iya, turunan dari kakeknya barangkali. Rumah tangga Senopati Ardalepa memang bahagia, tapi awan mendung rupanya mulai datang mengganggu. Raja Narendar yang diam-diam merasa iri karena nama dan pengaruhnya terdesak oleh kemasyhuran Senopati Ardalepa telah melapor pada Mahapati Wikalpa dari Kuntala bahwa Senopati Ardalepa telah menjatuhkan martabat kerajaan Kuntala dengan tinggal di kampung. Maka Senopati Raksa dari Kuntala pun khusus datang untuk menegurnya. Senopati Raksa membawa pesan dari Mahapati Wikalpa menghimbau agar Senopati Ardalepa mengekang pemberian kebebasan rakyat Madangkara. Senopati Ardalepa merasa tersinggung oleh himbauan tersebut dan sempat terjadi pertengkaran dengan Senopati Raksa. Namun, dengan jiwa besar keduanya dapat menahan diri sebab kepentingan kerajaan di atas segala-galanya. Hebat. Anak ayah sudah pandai menunggang kuda. Ayo Mantili, sudah. Tuh, ayah pulang. Biarlah. Dia sedang menikmati kesenangannya. Si hitam kuda yang sudah terlatih baik. Dia tahu penunggangnya anak kecil yang baru belajar. Bagaimana Kakang? Ada perkembangan baru? Belum, Dinda. Senopati Raksa baru pulang ke Kuntala tadi pagi. Ya, tak lama lagi pasti ada berita dari kerajaan Kuntala. Kemungkinan besar aku akan dipanggil. Iya, Kakang. Kalau aku ditarik ke kerajaan Kuntala, apa Dinda bersedia ikut? Kemana saja Kakang pergi, saya akan tetap berada bersama Kakang. Terima kasih, Dinda. Sementara itu, Brahma terus berlatih bersama Astagina di pantai selatan. Sekarang dengan mudah Brahma sudah mampu menghancurkan batu-batu besar. Tubuhnya sudah ringan, dapat bergerak cepat. Pedang biru sudah terasa ringan dalam genggamannya. Senopati Ardalepa ternyata jadi ditarik kembali ke pusat kerajaan Kuntala dengan sepucuk surat Sri Maharaja Kuntala. Dari segenap penjuru Madangkara, rakyat datang mengucapkan selamat jalan sambil menghaturkan bingkisan-bingkisan. Ya,
Senopati Ardalepa memang benar-benar telah merebut hati rakyat Madangkara. Ya. Hei, panas! Oh, kenapa pedang itu tiba-tiba jadi panas? Hei, pedang biru itu berubah jadi merah. Oh, jadi bara. Seperti besi yang dibakar, merah membara. Baik, aku harus mempergunakan pranayama untuk bisa memegang pedang biru itu. Brahma sedang tergeletak pingsan. Tubuhnya tidak apa-apa. Kedua tangannya masih memegang pedang biru. Ketika Brahma sadar kembali dan menceritakan pengalamannya, barulah Astagina tahu bahwa khasiat tenaga utama pedang biru telah masuk ke dalam tubuh Brahma. Sekarang tubuhnya menjadi tahan terhadap segala macam cuaca. Sesudah khasiat utamanya pindah ke dalam tubuh Brahma, maka pedang biru mengeluarkan sinar kebiru-biruan, karena yang tinggal adalah kekuatan murninya. Tak lama kemudian, Raja Wali Raksasa lewat lagi di atas Brahma dan Astagina. Selama 8 tahun mereka tinggal di pantai selatan, sudah 7 kali Raja Wali itu lewat. Brahma nekat memanggil Raja Wali itu dengan menyuitinya. Tuh, lihat kek, burung itu celingukan. Awas Brahma, Raja Wali itu jadi... Dia melayani gempuran Raja Wali yang keras gitu. Aduh, Brahma mencelok di punggung Raja Wali. Terima kasih Raja Wali. Kamu telah baik hati membawaku pesiar ke angkasa. Nah, kalau kamu mau pulang, pulanglah. Kalau mau cari makanan, pergilah. Atau kamu mau tinggal bersama kami di sini? Semuanya boleh kamu pilih sesuka hatimu. Kamu terbang lagi? Berputar-putar? Apakah kamu akan mengajak bertarung lagi? Brahma, sudah. Dia akan pergi, ya. Tapi terlebih dulu akan melakukan penghormatan padamu. Oh ya? Nah, tuh, lihat.
terbang yang lain dengan tadi. Sekarang kelihatan tenang. Iya, dia berputar-putar dengan kalem. Selamat jalan Raja Wali. Sampai bertemu lagi. Kepandian Brahma telah mencapai taraf yang tertinggi. Habis sudah ilmu Astagina diberikan kepada muridnya itu. Maka Astagina minta diri kepada Brahma akan pergi menghabiskan masa tuanya dengan tenang dan damai, menemui kakak seperguruannya di Gunung Dulang di seberang lautan. Brahma terpaksa melepas kepergian gurunya itu dengan sangat haru. Brahma, aku segera akan berangkat ya. Iya, Kek. Jangan sedih, apalagi menangis. Pendekar tidak boleh cengeng ya. Iya, Kek. Setelah berpisah dengan gurunya, Brahma memutuskan untuk kembali ke ibunya di kampung Camparing. Tapi sudah 3 hari ia berjalan ke utara, arah kampungnya, belum juga berjumpa dengan manusia, apalagi rumah penduduk. Untunglah ia bertemu dengan Raja Wali raksasa. Ia ditolong oleh Raja Wali itu, dibawa terbang di atas punggung, diantar ke sebuah kampung di balik gunung. Brahma bertemu dengan Pak Daruka, seorang petani tua yang cerita bahwa penduduk kampungnya, Kampung Halimun, pada sembunyi karena diserang gerombolan kelelawar buas yang suka minum darah manusia sampai kering. Karena bingungnya, Pak Tirsa kepala desa membuat sayembara. Siapa yang bisa mengusir gerombolan kelelawar setan itu akan diberi hadiah 1000 tumbak. Sedang Kanjeng Adipati Maskar, penguasa Kadipaten Linggam, menambah 1000 ringgit. Dan Kanjeng Adipati Andelami juga akan menyumbang 500 ringgit. Selain 2 orang pendekar yang telah mencoba ikut sayembara, tapi tewas itu, belum ada lagi peserta lainnya, Pak. Tetapi ternyata tak ada hasilnya. Bahkan 2 pendekar yang coba ikut sayembara tewas direncah oleh gerombolan kelelawar setan yang haus darah itu. Siapa itu, Pak Daruka? 5 orang lelaki. Pasti mereka akan ikut sayembara. Oh ya? Lihat saja, tampaknya serem-serem, jualannya gagah, semuanya bawa pedang. Pasti mereka para pendekar jagoan. Wah, bakal ramai nih.